Oke, terima kasih. Kembali kita belajar bersama mengenai program AutoCAD. Kali ini kita akan membahas mengenai mengenal interface AutoCAD. Ada 8 poin yang akan saya terangkan satu persatu. Pada poin pertama, versi AutoCAD yang saya gunakan. Oke, saya sudah membuka program AutoCAD. Untuk mengetahui versi AutoCAD yang kita gunakan, kita klik ke Help, kemudian klik About. Ya, di sini akan muncul informasi versi AutoCAD yang kita pakai. Karena versi AutoCAD ini banyak ya, dimulai dari 2007, 2009, 2010, sampai sekarang 2021 pun sudah ada. Kurang lebih tiap tahun itu pasti muncul versi-versi baru dari AutoCAD. Tapi tidak harus kita menggunakan versi yang paling update. Nah, saat ini pada tahun 2021 saja saya masih nyaman menggunakan AutoCAD 2012. Oke, seperti itu. Terima kasih. Kemudian, pada poin nomor 2, interface atau tatap muka AutoCAD itu ada dua, klasik dan ribbon. Oke, akan saya terangkan. AutoCAD 2012 yang sudah saya install itu memiliki dua interface. Interface itu apa? Interface adalah tatap muka. Oke, seperti ini. Jadi tampilan tatap muka, di sini ada nama file sampai express, kemudian di sini ada icon-icon, itu toolbar, oke. Jadi interface yang saat ini tayang, yang saat ini di depan kita, itu adalah interface klasik. Oke. Nah, kemudian untuk mengetahui berbagai macam interface di AutoCAD, kita arahkan kursor pada icon gear. Ada icon gear di sini, kita klik ya. Di sini muncul dari yang paling atas sampai yang keempat ya, drafting and annotation, 3D basic, 3D modeling, dan AutoCAD classic. Itu 4 interface defaultnya AutoCAD. Ketika kita menginstal AutoCAD baru, yang sudah ada itu 4 interface ini. Sedangkan interface yang di bawahnya ini merupakan interface baru yang saya buat. Oke, saya akan mencoba memberikan perpindahan antar interface. Saat ini yang dicentang itu adalah interface yang saya buat sendiri. Oke, kita akan klik satu-satu interface default daripada AutoCAD. Kita mulai dari yang paling atas. Ini saya klik ya. Maka otomatis tampilan AutoCAD itu berubah. Nah, inilah interface yang tadi kita klik drafting dan annotation. Oke, bisa kita lihat model daripada interface ini. Mungkin teman-teman juga sudah paham, istilahnya adalah interface ribbon. Interface ribbon, ya. Interface ribbon itu ciri khasnya adalah ada simbol atau icon, kemudian ada tulisannya. Ya, ada simbol garis seperti ini, kemudian ada tulisannya. Ada simbol, ada tulisannya. Ada simbol, ada tulisannya. Ada icon, ada tulisannya. Jadi, itu adalah ciri khas interface ribbon. Oke, kita coba yang lain, kita klik gear, kemudian sekarang 3D basic. Berubah. Oke, berubah. Jadi icon-iconnya tadi paling kiri adalah line, sekarang berubah. Ada box, extrude, revolve, seperti itu. Kita coba yang lain. Yang ketiga, 3D modeling. Oke. 3D modeling juga berubah. Berbeda dengan yang 3D basic tadi. Seperti itu. Oke. Jadi kita sudah mempraktekkan ada 3 interface, drafting, 3D basic, dan 3D modeling. Itu tipenya sama, yaitu tipenya ribbon. Sehingga bisa disimpulkan 3 interface drafting 3D basic 3D modeling itu merupakan interface dengan kategori ribbon. Oke. Kemudian yang paling bawah saya klik. Ini adalah interface klasik. Interface klasik. Ya, cukup berbeda dengan interface ribbon yang tadi kita lakukan. Kalau interface klasik yang muncul hanya icon-iconnya saja. Oke. Tetapi untuk mengetahui nama daripada icon ini cukup mudah, arahkan saja kursor ke icon maka akan muncul nama. Oke. Arahkan saja kursor ke icon maka akan muncul nama. Nama tersebut adalah nama icon yang kita arahkan kursornya. Arahkan saja kursor maka akan muncul nama. Arahkan kursor maka akan muncul nama. Seperti itu. Oke, paham ya? Jadi, saya sudah praktekkan perbedaan antara interface ribbon dan interface klasik. Oke. Oke, poin nomor 3, bagian-bagian interface AutoCAD klasik. Oke. Di sini adalah tampilan interface AutoCAD klasik. Saya akan menginformasikan bagian-bagian daripada interface klasik. Oke, saya sudah menyiapkan seperti ini.
Ini adalah tampilan interface yang saya screenshot. Nah, kemudian saya beri informasi mengenai nama-nama bagiannya. Paling atas, ya, itu title bar. Jadi, nama file kita, contoh kita membuka file, maka nama filenya akan muncul di sini. Ya, contoh nama filenya ada latihan, atau denah, atau potongan, akan muncul di sini. Jadi, istilahnya adalah di sini adalah title bar. Kemudian di bawah title bar, di sini ada menu bar. Menu bar itu isinya adalah dari file, kemudian edit, kemudian format, dimension, sampai express, ya. Itu istilahnya adalah menu bar. Kemudian di bawah menu bar ada toolbar. Jadi ikon-ikon kecil ini, ya, itu adalah toolbar. Termasuk yang di sebelah kiri, ya. Sebelah kiri juga ada toolbar, termasuk sebelah kanan ada ikon-ikon ini juga toolbar. Mengapa toolbar ini ada di atas, ada di kiri, ada di kanan? Karena toolbar ini memang bisa kita tempatkan. Kita tempatkan di atas, bisa, di sebelah kiri bisa, di sebelah kanan bisa. Nanti akan kita praktekkan caranya. Kemudian ada viewport. Nah, ini viewport, nanti kita kalau bermain 3 dimensi, pasti sering memanfaatkan viewport. Kemudian viewcube, itu juga sama. Kalau kita sering menggunakan 3 dimensi atau bermain dengan gambar 3 dimensi, pasti nanti banyak menggunakan viewcube. Navigation juga sama ketika kita bermain 3 dimensi. Kemudian kursor seperti ini, ada crosshair. Crosshair itu adalah garis. Kemudian di tengah-tengah crosshair ada kotak, namanya pickbox. Ya, kombinasi crosshair dan pickbox, kursor istilahnya. Oke. Kemudian UCS icon, X, Y, tanda ini adalah UCS icon. Kemudian ada model atau layout, ya. Model, ada layout. Nah, ini adalah kategori model dan layout. Kemudian di paling bawah adalah koordinat. Koordinat ini adalah ketika kursor bergerak, di sini akan menginformasikan koordinatnya. Kemudian di sini ada comment bar. Comment bar nanti akan kita pelajari bagaimana kita mengakses sebuah perintah di AutoCAD itu ada dua cara. Secara garis besar ada dua cara. Melalui comment bar atau melalui toolbar. Ya, melalui toolbar atau melalui comment bar. Oke. Kemudian ada ikon kecil, ini namanya status bar. Oke, status bar. Nanti sambil berjalan kita akan praktekkan fungsi masing-masing status bar. Kemudian annotation, ini annotation. Oke, jadi ini bagian-bagian daripada interface klasik. Kemudian bagaimana bagian-bagian interface ribbon? Oke, seperti ini. Paling atas sama title bar, kemudian di sini ada menu bar, kemudian ribbon, ya, ribbon, kotak di sini. Ribbon penempatannya otomatis. Tidak bisa kita taruh di sebelah kiri, sebelah kanan, tidak bisa. Karena sudah disetting oleh AutoCAD, otomatis penempatannya di atas. Oke, kemudian viewport, ya kan? Kemudian viewcube, navigation sama, kursor juga sama, yang di bawah juga sama semua. Oke, perbedaan utamanya hanya pada bagian atas, ya, pada bagian toolbar. Ya, ini ribbon, kalau klasik toolbar. Oke, seperti itu. Coba kita kembali ke AutoCAD. Seperti ini ya. Nah, ini adalah toolbar. Oke, di atas mulai dari file sampai express menu bar. Toolbar bisa ditempatkan di sebelah kiri, sebelah kanan. Oke, kemudian comment, ini comment bar. Oke, kalau kita nanti mengakses perintah akan melalui di sini model layout, koordinat, ya kan? Kemudian ini adalah status bar. Sama halnya kalau kita berpindah ke interface ribbon. Kita klik. Oke, seperti ini interface ribbon. Jadi ribbon-ribbonnya semua diletakkan di atas. Oke, saya ingin menambahkan sedikit, ya kan, bahwa sebelumnya sudah saya sampaikan pada default AutoCAD, ya, pada default AutoCAD itu ada 3 tipe interface ribbon dan 1 tipe interface klasik. Mengapa ribbon sampai 3 tipe? Karena memang interface ribbon itu, ini saya klik dulu ya, interface ribbon kita tidak bisa menambahkan grup-grup atau ikon-ikon fungsi ke dalam interface ini. Jadi AutoCAD sudah membagi, jika kita menggambar 2D, maka jika menggunakan interface ribbon, maka adalah drafting dan annotation. Jika kita menggambar 3 dimensi, maka menggunakan 3D Basic dan 3D Modeling. Seperti itu. Jadi memang secara fungsi memang dibagi ada 3 bagian untuk interface ribbon. Oke, berbeda halnya dengan AutoCAD yang interface klasik ya, fungsi 2D dan 3 dimensi semuanya ada di dalam satu interface. Untuk melihatnya,
kita cukup klik kanan pada icon toolbar. Di sini adalah semua fungsi 2D dan 3 dimensi semuanya muncul di sini. Tinggal kita ingin mengaktifkan fungsi yang mana? 2D atau 3D atau 2D dan 3D. Seperti itu. Paham ya? Oke. Pada nomor 4, bagian-bagian interface AutoCAD Ribbon. Drafting, annotation, 3D basic, dan 3D modeling. Itu tadi sudah saya terangkan. Sekalian pada poin nomor 3 ya. Pada poin nomor 5, perbedaan paling utama antara interface klasik dan ribbon. Nah, itu juga sudah saya terangkan tadi sekalian waktu saya menerangkan poin 3. Kemudian 6, kebiasaan saya terhadap interface klasik pada AutoCAD. Oke, jadi saya pribadi lebih cenderung menggunakan interface klasik. Sampai saya membuat interface klasik settingan saya sendiri. Oke, nanti akan saya terangkan bagaimana cara membuatnya. Oke, mengapa saya lebih cenderung menggunakan AutoCAD klasik? Oke, seperti ini. Jika kita menggunakan AutoCAD dengan interface ribbon, secara layar sudah pasti ribbon ini akan mengisi di bagian atas. Dan karena dia adalah icon dan tulisan, maka dia cukup memakan space di atas. Sedangkan kalau AutoCAD klasik, di sini saya akan membuka interface yang sudah saya buat sendiri. Maka saya hanya memerlukan yang tampil di atas hanya ini saja. Tidak ada yang lain, ini saja. Oke, sehingga tampilan layar saya cukup luas. Cukup luas. Kita lanjutkan. Pada poin nomor 7, cara membuat settingan interface klasik sendiri. Oke. Di sini saya tambahkan keterangan, toolbar yang diaktifkan adalah Draw, Dimension, Layer, Modify, sampai Style. Ya, ini selalu saya tekankan kepada teman-teman yang belajar di sini, harus bisa membuat settingan interface klasik sendiri. Oke, kita akan praktekkan pada poin nomor 7. Oke, seperti ini ya. Kita klik dulu interface klasik default. Interface klasik default ya, yang kita aktifkan ya. AutoCAD klasik default kan seperti ini. Oke. Jadi ini bisa kotak-kotak ini bisa kita close. Kita klik saja di sini, bisa kita close. Oke. Termasuk ini. Ini adalah bagian daripada group toolbar. Cara mengetahui group toolbar itu kita klik kanan pada icon. Akan muncul semua group toolbar yang dimiliki oleh AutoCAD. Ya, baik 2D dan 3D semua tampil di sini. Yang dicentang-centang ini adalah yang saat ini aktif. Entah ditempatkan di sebelah kiri, sebelah atas, atau sebelah kanan. Yang dicentang-centang ini. Oke, paham? Saya klik di layar, maka tampilan tadi selesai. Oke, jika ingin memunculkan lagi, klik kanan pada ikon. Oke, klik di layar, klik kanan ya pada ikon. Oke, seperti itu. Oke. Toolbar-toolbar ini, contoh ya ini, itu bisa kita tempatkan di atas. Bagaimana caranya? Oke, kita melihat pada toolbar ini, grup toolbar ini, di sebelah kiri, di sebelah kanan, itu kan ada sisi hitam. Sisi hitam ini kita tempatkan kursor kita di situ. Contoh di sini ya, kita tempatkan seperti ini. Kemudian kita klik kiri dan tahan. Nah, jika kita ingin menempatkan sebelah kiri, posisikan saja sebelah kiri, sampai kemudian secara otomatis grup toolbar tadi, dia akan beralih secara vertikal. Itu otomatis. Dia akan menempatkan dengan sendirinya. Kemudian, ketika posisinya sudah sesuai, kita lepas saja. Maka dia akan menempatkan. Oke. Bisa juga, yang sudah kita tempatkan di sebelah kiri, kita ingin pindah ke atas. Oke. Grup toolbar ini, cari di bagian hitamnya. Ini sebelah atas ya. Kita klik kiri, kemudian tahan. Langsung ditaruh di atas ini bisa, atau mungkin kita taruh dulu di layar boleh. Kita lepaskan. Oke, mau ditaruh di atas, pada bagian hitamnya, klik kiri tahan, arahkan ke atas, dia akan menempatkan, jika memang tempatnya sudah sesuai, kita lepas. Kita geser di area bawahnya sini, boleh. Bagian hitamnya klik kiri tahan, taruh di bagian bawah, lepas. Oke, seperti itu ya. Jadi grup-grup toolbar ini bisa kita tempatkan di sebelah kiri, sebelah kanan, atau sebelah atas. Oke,
kaitannya dengan cara membuat settingan interface sendiri, di sini saya tekankan yang diaktifkan draw, dimension, ya kan, sampai dengan style itu adalah seperti ini. Kita masuk kembali ke AutoCAD, kita klik kanan pada icon, muncul semua grup toolbar yang dimiliki AutoCAD 2D dan 3D. Dan kita pastikan yang dicentang itu yang tadi saya sampaikan di Excel. Mulai dari draw, ya kan, sampai style. Oke, draw tercentang, selesai. Draw order tidak dicentang, uncheck, oke. Kemudian kita klik kanan lagi. Kemudian layer dicentang, modify iya, properties iya, smooth mesh tidak. Oke, smooth mesh tidak. Smooth mesh itu ini. Ini ya. Ini smooth mesh. Ketika ini saya uncheck, maka ini otomatis hilang. Ya, lihat ya, ketika saya klik hilang kan? Nah, itu pengaruhnya di situ. Karena memang smooth mesh adalah grup toolbar tadi. Oke, klik kanan lagi. Tadi sampai smooth mesh ya, kemudian standar iya, style iya, kemudian paling bawah workspace tidak. Workspace itu ini workspace. Ya, ini workspace. Ketika saya uncheck, maka workspace akan hilang. Akan hilang bukan? Kemudian klik kanan lagi. Yang kurang adalah teks. Ini teks. Teks saya klik. Oke, muncul. Oke, ini tadi teks muncul nih. Oke. Jadi ada 8 ya. Kita tata. Bagaimana cara kita menata? Oke. Biasanya saya menata yang paling atas adalah standar. Paling atas standar, kemudian sebelah kanannya adalah style, ini style, ya kan? Kalau kita kursor kita arahkan sisi hitam, maka akan muncul nama. Style. Sehingga ini merupakan grup toolbar style. Kalau ini apa? Sebelah kirinya. Kursor arahkan saja bagian hitam, maka akan muncul nama. Grup toolbar standar. Oke. Kemudian di bawah standar ini adalah layer. Oke. Ini layer. Kalau kursor kita arahkan ke yang hitam, muncul nama layer. Jadi layer ini rapikan, taruh di sebelah bawah. Oke, di sebelah kanan layar itu adalah properties. Ini properties. Properties, muncul nama, taruh di sini. Sebelah kanan dari properties itu adalah teks. Ini teks. Oke. Seperti itu. Kemudian taruh di sebelah sini adalah draw. Draw. Ini draw. Draw, klik. Taruh di sini sampai dia menjadi vertikal. Menempatkan dengan sendirinya. Sebelah kanan dari draw adalah modify. Nah, ini modify. Oke. Saya taruh di sini, sebelah kanan. Oke. Kemudian di sebelah kanan di sini itu adalah dimension. Oke, ternyata dimension belum kita aktifkan grup toolbarnya. Klik kanan saja. Di sini boleh, klik kanan. Dimension, diawali dengan huruf D. Dimension. Nah, ini. Oke, muncul sebelah kanan. Seperti itu ya. Nah, kita sudah melakukan penataan interface klasik settingan kita sendiri. Ketika ini sudah kita tata, kita bisa menyimpan. Menyimpannya seperti ini, tool, workspace, kemudian save current as. Namakan di sini. Cara menamakannya bebas, ya. Satu angka, satu huruf boleh. Oke, di sini saya akan menamakan adalah latihan today interface. Ya, saya menamakan seperti ini. Kemudian save. Sudah kita simpan. Melihat hasilnya bisa dilihat di sini. Gear tadi kita klik, maka latihan 2D interface sudah ada dan dia dicentang. Kenapa dicentang? Karena saat ini aktif. Oke. Kemudian mengapa kita perlu membuat interface klasik sendiri? Jadi seperti ini, bisa jadi laptop kita digunakan oleh orang lain, kemudian orang lain merubah interface, tidak masalah. Oke, sehingga ketika kita menggunakan laptop kita lagi dan interface-nya berubah, tidak masalah, kita cukup mengklik gear, kemudian klik saja interface yang sudah kita buat. Oke, sambil contoh, kita klik gear saja. Kita klik interface yang lain. Contoh ini ya, kita klik. Kemudian kita kembalikan ke interface yang sudah kita buat. Oke, maka akan kembali kepada interface yang sudah kita buat. Seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan.
Pada poin nomor 8, menyimpan interface AutoCAD Classic Custom. Oke, nomor 8 juga sudah saya terangkan pada poin nomor 7. Oke, alhamdulillah sudah 8 poin yang saya terangkan. Mudah-mudahan teman-teman paham. Jika ada pertanyaan, bisa langsung sampaikan di komen atau WhatsApp pada nomor yang tertera di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.